Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, Ibrahim adalah anak seorang ahli pembuat patung. Pada zaman itu, orang-orang menyembah Tuhan yang bisa dilihat perwujudannya, yaitu berhala. Berhala menjadi patut disembah karena mereka menganggap berhala memiliki sifat pengasih. Padahal merekalah yang membuat patung dengan wajah welas asih. Patung sesembahan mereka dapat dibuat sesuai hati mereka. Apabila ingin menyembah Tuhan yang bersifat pemarah, mereka membuat patung Tuhannya dengan wajah garang dan menyeramkan lalu menyembahnya. Demikian pula seterusnya jika mereka membuat patung Tuhan sesembahannya sesuai dengan selera mereka. Pada masa itu, terdapat kurang lebih 360 patung Tuhan. Setelah Nabi Ibrahim ditunjuk menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia gencar menyampaikan ajaran Allah. Akan tetapi, perjuangannya dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semulus kata-kata karena ia mulai mendapat tantangan Raja Namrud. Nabi Ibrahim tergolong seorang pemberani karena di tengah tantangan masyarakat, ia menghancurkan patung-patung sesembahan masyarakat Babylon dengan kapak. Akan tetapi, tidak semua patung dihancurkan, ia menyisakan patung terbesar dan dikalungi dengan kapak. Ketika masyarakat Babylon hendak menyembah patung-patung sesembahannya, mereka terkejut karena patung-patung sesembahan mereka hancur. Mereka sangat marah dan langsung menuduh bahwa Nabi Ibrahimlah pelakunya. Seketika itu, Nabi Ibrahim ditangkap. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam hendak diadili dengan pertanyaan seputar hancurnya patung-patung sesembahan mereka. Akan tetapi, Nabi berkata bahwa ia tidak menghancurkannya. Lalu ia pun berkata agar mereka bertanya saja kepada patung besar berkalung kapak itu. Mendengar pertanyaan Nabi, mereka terdiam. Kemudian, ada seorang lain berkata kepada Ibrahim tentang maksud perkataannya itu. "Apa maksudmu, Ibrahim? Patung itu tidak bisa berbicara. Mengapa kami harus bertanya kepada patung?" Nabi Ibrahim tersenyum dan berkata, "Kalian sudah tahu bahwa patung tidak bisa berbicara. Mengapa kalian menyembahnya?" Mereka saling pandang satu sama lain dan memudarkan kepercayaan yang mereka sembah. Akhirnya mereka melepaskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kejadian tersebut akhirnya terdengar pula oleh Raja Namrud. Kemudian ia memerintahkan untuk menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam dan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Hukuman mati tersebut yaitu dengan membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim karena telah melakukan dosa besar terhadap Tuhan yang disembah masyarakat Babylon. Pembakaran ini sendiri dilaksanakan di tanah lapang dengan disaksikan oleh masyarakat. Mereka berbondong-bondong mengumpulkan kayu bakar karena mereka menganggap pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang suci. Hal ini karena akan membakar manusia yang ingkar terhadap sesembahan mereka. Setelah terkumpul kayu bakar, kemudian berkumpullah masyarakat di sana untuk menyaksikan pembakaran orang yang ingkar terhadap sesembahan mereka. Tumpukan kayu bakar tersebut telah memenuhi tanah lapang yang akan disediakan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tumpukan kayu bakar itu terlihat menggunung, sehingga tidak seorang pun yang masuk ke dalam sana akan selamat. Api yang dinyalakan itu berkobar-kobar tanpa membakar kayu bakar. Lidah api itu pun seolah menjilat-jilat udara, mencari material yang akan dimangsanya. Setelah itu dilemparkanlah Nabi Ibrahim ke dalam api yang menjilat-jilat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hambanya ini dari jilatan api. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim berupa api yang menjadi dingin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai api, menjadilah engkau dingin dengan keselamatan bagi Ibrahim." Pada saat itu, dalam semak gunung api, tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasa sedikit pun kepanasan. Anehnya, api tersebut terasa dingin, hanya tali rantai yang mengikatnya saja yang lebur dimakan jilatan api. Sungguh merupakan mukjizat yang sangat luar biasa yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat kejadian tersebut, masyarakat yang menyaksikan sangat tercengang dan mulai mempercayainya. Bahkan putri dari Raja Namrud mulai tertarik dengan agama yang didakwakan oleh Nabi Ibrahim. Akan tetapi,
Mereka menyatakan imannya secara sembunyi-sembunyi karena takut dihukum oleh para penguasa seperti Raja Namrud. Setelah Nabi Ibrahim dan para pengikutnya meninggal dunia, turunlah azab kepada Raja Namrud dan masyarakat yang menyembah berhala berupa serangan berjuta-juta nyamuk yang seolah-olah seperti harimau buas. Pada saat itu, Raja Namrud pun tewas karena seekor nyamuk masuk ke dalam telinganya.